Alhamdulillah hari ini Kamis 21 November 2024. Sedianya pada pukul 10.50 Nanda Nirwana Amelia NIM 21 sekian 036 akan melaksanakan seminar proposal dengan judul analisis efektivitas pemberian penguatan reinforcement dalam memotivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran di SMP Negeri 1 Mapaka Sungguh. Ini di mana tempatnya? Di Makassar? Oh, di Takalar ya. Oke, jadi Mapaka Sungguh Takalar gitu ya, supaya jelas. Oke, bertindak selaku pembimbing 1 Pak Andiaso, pembimbing 2 saya, penguji 1 Pak Dr. Mustarin, penguji 2 Pak Sudirman. Nah, ini yang ada cuma serba 2 ya, 1 Andiaso. Oke, diberi kesempatan Nirwana Amelia yang ke depan ya 10 menit. 10 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana Amelia dengan NIM 210601501036. Yang terhormat Bapak Dr. Imam Sudipno, MSI, selaku pembimbing 2. Dan yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Sudirman SAD MPD selaku pengarah 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai judul proposal saya, yaitu analisis efektivitas pemberian penguatan dalam memotivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan Pancasila di SMP Negeri 1 Mapaka Sungguh. Pada bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang mengenai masalah tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Adapun latar belakang dasarnya, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mencapai kondisi di mana kualitas pembelajaran di SMP Negeri 1 Mapaka Sungguh mengalami peningkatan signifikan. Diharapkan melalui penerapan strategi pemberian penguatan yang tepat, motivasi belajar peserta didik, terutama dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila, dapat ditingkatkan. Dengan demikian, hasil evaluasi rapor pendidikan pada pilar kualitas pembelajaran dapat menunjukkan perbaikan yang signifikan. Kondisi yang diharapkan adalah terwujudnya suasana belajar yang kondusif di mana peserta didik merasa termotivasi untuk aktif belajar. Guru mampu menerapkan metode pembelajaran yang efektif dan dukungan psikologis bagi peserta didik terpenuhi. Adapun dasarnya yaitu data rapor pendidikan SMP Negeri 1 Mapaka Sungguh menunjukkan adanya penurunan pada pilar kualitas pembelajaran pada tahun 2024 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan tantangan dalam pengelolaan kelas, metode pengajaran, dan dukungan psikologis. Penurunan kualitas pembelajaran dapat menjadi indikasi bahwa motivasi belajar peserta didik khususnya pada mata pelajaran pendidikan belum optimal. Adapun rumusan masalah yang saya angkat, yang pertama, apa saja sih bentuk penguatan yang diterapkan oleh guru SMP Negeri 1 Mapaka Sungguh dalam proses pembelajaran, dan yang kedua, bagaimana tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran dengan adanya penguatan yang diterapkan oleh guru SMP Negeri 1 Mapaka Sungguh, dan yang terakhir, apakah ada perbedaan tingkat partisipasi kelas antara peserta didik yang menerima penguatan dan yang tidak pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Adapun tujuan penelitiannya yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk penguatan yang diterapkan oleh guru SMP Negeri 1 Mapaka Sungguh dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua, untuk menganalisis tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran melalui penerapan penguatan oleh guru SMP Negeri 1 Mapaka Sungguh. Dan yang ketiga, untuk mengetahui adanya perbedaan tingkat partisipasi kelas antara peserta didik yang menerima penguatan dan yang tidak pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Adapun manfaat penelitiannya, yang pertama manfaat teoritis. Penelitian ini memiliki potensi yang signifikan untuk memperkaya pemahaman kita tentang dinamika motivasi belajar siswa. Dengan mengevaluasi secara sistematis dampak pemberian penguatan terhadap motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila, penelitian ini dapat memberikan bukti empiris. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
Dan adapun manfaat praktisnya yaitu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam proses belajar mengajar ke depannya. Dan dengan pemberian penguatan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang berharga bagi pihak SMP Negeri 1 Mapakasungguh. Adapun bab 2-nya terdiri dari kajian pustaka, penelitian terdahulu, dan kerangka konsep. Nah, pada bagian kajian pustaka yang pertama, penguatan pembelajaran. Jadi, penguatan ini adalah suatu stimulus yang diberikan atau peristiwa setelah terjadinya suatu perilaku dengan tujuan untuk meningkatkan dan terulangnya sebuah perilaku tersebut. Sederhananya, penguatan ini adalah hadiah atau pujian yang diberikan untuk perilaku yang diinginkan. Dan penguatan ini terbagi menjadi dua, yaitu penguatan verbal dan penguatan non-verbal. Penguatan verbal itu diberikan melalui kata-kata atau perkataan secara lisan. Sedangkan penguatan non-verbal itu diberikan oleh guru kepada peserta didik melalui mimik atau ekspresi wajah, gerakan tubuh, sentuhan, aktivitas mencairkan suasana seperti atau ice breaking atau simbol maupun hadiah. Dan dalam memberikan penguatan ini, yang pertama itu harus memperhatikan kehangatan. Jadi seorang pendidik itu harus menunjukkan sebuah ketulusan mulai dari ekspresi wajah, nada bicara maupun gerakan tubuh yang positif sehingga peserta didik itu merasa dihargai. Dan yang kedua itu prinsip yang harus kita perhatikan, hindari respon negatif. Alih-alih mengatakan kamu salah, lebih baik kita mengatakan kamu sudah belajar, kamu sudah berani berpendapat. Akan tetapi pada bagian ini masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki. Untuk itu, mari kita sama-sama membahas ini di dalam ruangan ini. Dan adapun penelitian terdahulu yang saya ambil yaitu yang dilakukan oleh Hasriani pada tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Pemberian Penguatan Verbal Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas 5 SD Pertiwi, Kecamatan Ropekini, Kota Makassar. Adapun kerangka konsepnya, kemudian pada bab 3, metode penelitian yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena secara mendalam. Yang kedua, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Mapakasungguh, tepatnya di Desa Banyuanyara, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan yang ketiga, adapun fokus pada penelitian ini, yang pertama bentuk penguatan, tingkat ketercapaian pembelajaran, dan yang ketiga perbedaan tingkat partisipasi. Yang keempat, tahap-tahap penelitian. Jadi ada 3 tahapnya. Yang pertama tahap pra penelitian, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap akhir. Dan yang kelima untuk jenis dan sumber datanya. Untuk data primernya itu wawancara dan observasi, dan data sekundernya itu dokumen. Dan yang keenam instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitiannya itu yang pertama panduan observasi, pedoman wawancara, dan boran dokumentasi. Untuk yang ketujuh, teknik pengumpulan datanya itu yang pertama observasi, wawancara, kemudian dokumentasi. Dan untuk pengecekan keabsahan datanya, saya melakukan teknik triangulasi dengan mengumpulkan berbagai jenis data atau informasi yang didapatkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Triangulasi dilakukan dengan cara menggabungkan dan membandingkan data dari berbagai sumber yang berbeda. Kemudian yang terakhir, untuk teknik analisis datanya, dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Terima kasih. Itulah judul skripsi saya yang dapat saya sampaikan. Untuk itu saya mohon arahannya dari Bapak sekalian. Saya kembalikan Pak ke menit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan saya singkat saja. Jadi, bisakah Anda jelaskan mengapa penelitian dengan judul yang saudari angkat tersebut penting untuk diteliti? Cukup? Cukup? Yang bertanya? Cukup ya? Cukup. Iya, pertanyaannya pendek tapi sebenarnya satu proposal. Mengapa pendek? Iya, mengapa pendek tapi jawabannya satu proposal. Tapi semuanya. Iya. Silakan.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari saudara Aisyah. Jadi saya akan menjawab, Pak. Jadi kenapa penelitian ini penting menurut saya untuk diteliti? Karena berdasarkan observasi awal yang saya lakukan di SMP Negeri 1 Mapakasunggu itu menunjukkan evaluasi rapor pendidikannya itu, Pak, pada pilar pengelolaan kelas itu mengalami penurunan dari tahun ke tahun, Pak. Itu tuh pengelolaan kelasnya itu mencakup metode pengajaran, dukungan psikologis, sehingga saya berpikir salah satu solusi yang bisa saya tawarkan yaitu pemberian penguatan. Untuk itu saya tertarik untuk meneliti judul ini, Pak. Terus kenapa juga penting? Karena saya sebagai calon tenaga pendidik ke depannya, Pak, insya Allah, amin, merasa ini penting karena ini akan menjadi bekal saya ke depannya. Karena untuk saya bagaimana caranya bisa mengelola kelas secara positif dan berharga, Pak, seperti itu. Terus pada apa saja? Oke. Iya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ada beberapa hal yang terbatas dalam penelitian saya itu, Pak. Yang pertama, fokus pada pemberian penguatan. Jadi pemberian penguatan ini hanya memberikan jenis-jenis penguatan. Ada 2 jenis penguatannya, yaitu penguatan verbal dan non-verbal. Dan bagaimana penerapannya dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Dan yang kedua, batasan yang kedua itu, Pak, sampelnya. Jadi penelitian ini terbatas pada hanya kelas 7 di bangku tingkat SMP. Kenapa kelas 7, Pak? Karena berdasarkan hasil observasi awal saya, hanya kelas 7 yang baru menggunakan kurikulum Merdeka. Dan yang batasan yang ketiganya itu, Pak, pada jenis metode penguatannya. Jadi di sini ini hanya terbatas pada yang tadi, Pak, verbal sama non verbal, tidak mencakup pemberian media digital dalam pemberian penguatan, seperti itu, Pak. Terus yang terakhir itu jenis pendidikannya. Penelitian ini terbatas hanya pada pendidikan formal tingkat SMP saja, jadi tidak mencakup pendidikan non verbal atau di luar pendidikan formal, Pak, seperti itu. Oke, dengar ya. Baik, jadi dalam sebuah penelitian itu fokus dan lokusnya Takalar. Ya. Tapi saya observasi awal itu, Pak, itu SMA Negeri 1 Takalar itu merupakan sekolah unggulan. Di sana itu, Pak, pemberian penguatannya itu sudah tepat. Makanya saya mencari sekolah yang merupakan latar belakangnya itu sesuai dengan judul penelitian saya. Makanya saya menemukan sekolah ini dan saya observasi ternyata hasil evaluasi rapornya itu memang mengalami penurunan dari tahun ke tahun, Pak. Dan saya lihat secara langsung kondisi di lapangan itu, Pak, kalau setiap upacara hari Senin itu, Pak, itu muridnya harus dipakaikan kayu baru bisa, Pak, baru mau maju upacara. Jadi harus memang benar-benar kita memberikan bagaimana caranya supaya siswa ini termotivasi untuk belajar. Jadi saya menawarkan solusi pemberian penguatan, Pak. Itu ya rasanya ya. Baik, jadi gini, pemberian itu berarti PTK, tingkatan kelas. Sementara kamu ingin meneliti apa yang terjadi di sana. Beda loh ya. Kalau kalian menawarkan itu berarti posisimu sudah guru. Kamu menawarkan. Nah kalau kamu belum guru, kamu baru meneliti, meminta guru melakukan itu, loh, saya guru kok, gitu kan? Jadi penelitianmu desainnya dari awal sudah besar. Artinya kamu ingin meneliti sebenarnya bagaimana motivasi di sana, bagaimana penguatan yang dilakukan guru. Bukan kamu menawarkan hanya cuma 2 jenis penguatan itu, nggak boleh. Jadi kamu di sana datang, blank, meneliti bagaimana penguatan yang dilakukan. Jangan dibatasi 2. Kalau dia melakukan itu, tidak mau. Itu ya jangan kamu batasi karena bukan PTK. Kalau PTK, kamu ada masalah, siswa ini nilainya begini, lalu kamu nawarkan. Ketika kamu sudah guru, karena kamu jadi guru kan kamu belum guru. Nah itu makanya desainnya juga nanti kita rubah, bukan PTK tapi penelitian lapangan. Jadi kamu yang meneliti bagaimana motivasi belajar siswanya, bagaimana kondisi reinforcement penguatan yang diberikan guru itu, ya. Jadi poinnya di situ, ya. Jadi bukan PTK tapi penelitian lapangan, ya, yang kami lakukan. Oke, baik, setelah pengantar saya,
Selanjutnya saya persilakan Pak Dr. Sudirman. Pak Sudirman, silakan. Dikatakan tadi oleh Pak Dr. Imam Suyitno bahwa penampilan hari ini cukup bisa dijadikan sebagai model ya pada anak-anak yang lain. Tapi ada hal yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan judul. Ya, betul apa yang dikatakan tadi Pak Imam, itu lokusnya itu harus jelas. Ini Negeri 1 Mapasunggu ini di mana? Di Kabupaten Takalar. Kabupaten Takalar. Kan jangan sampai nanti ada tempat lain juga namanya Mapasunggu juga di kabupaten lain. Ya, makanya harus dicantumkan kabupatennya. Tapi kalau dicantumkan kabupatennya ini itu terlalu panjang barangkali Pak Imam ya. Jadi kalau saya lebih baik dikasihkan dalam kurung itu bahwa efektivitas pemberian penguatan dalam memotivasi belajar tadi pada mata kuliah pendidikan Pancasila. Ya, dalam kurung studi pada SMP Negeri 1 Mapasunggu Kabupaten Takalar, itu di dalam kurung. Iya kan? Ya, saya ingin memberikan masukan berkaitan dengan teknis, ya, berkaitan dengan teknis penulisan antara jarak sub dengan sub yang lain. Ya, idealnya kan itu 3 spasi, tapi kalau ini bukan 3 spasi namanya, ini kalau begini, ini 4 spasi kan? Ya, ini terlalu jarak. Ya, merusak pemandangan. Ya, kemudian di penelitian terdahulu tetap di halaman 14 di penelitian terdahulu itu kalau saya lebih baik jangan dibuat dalam bentuk tabel, terlalu banyak mengambil ruang. Ya, lebih baik dibentuk dalam bentuk paragraf saja. Ya, nama penelitinya siapa, kemudian judul penelitiannya apa, tahun berapa, karena begitu. Kemudian fokus penelitiannya apa, kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang Anda lakukan. Itu dibuat saja paragraf seperti itu. Ya, oke. Saya kira yang lainnya hanya merupakan teknis saja seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, saya kembalikan kepada Pak Imam. Baik, nama Nirwana Amalia, NIM 21-036. Olehnya itu, sebagai pimpinan sidang saya mengatakan Nanda Nirwana diberi kesempatan untuk melanjutkan dengan catatan perbaikan. Perbaikan dilakukan, setelah itu baru mengurus surat izin, baru kemudian ke penelitian, ya, ke lokasi dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah. Maka seminar hari ini kita akan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.